Pabrik Gula Kunir, salah satu pabrik gula di Kabupaten Tulungagung yang didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1927. Sejarah berdirinya pabrik gula Kunir berawal dari pabrik gula Mojo Panggung yang didirikan tahun 1852 dan dipimpin oleh R.J. Dinger. Setelah Jan Dinger meninggal dunia, anak perempuannya yang bernama L.C. Dinger menggantikannya memimpin pabrik gula Mojo Panggung. Kemudian dibangunlah pabrik gula Kunir di Kecamatan Ngunut pada tahun 1927. Nona L.C. Dinger dikenal masyarakat dengan sebutan Nyonya Kontring. Namun pada tahun 1929 terjadi krisis ekonomi dunia atau yang disebut krisis Malaysia yang mulai mempengaruhi industri gula sehingga mengalami kemerosotan produksi yang cukup tajam. Pabrik gula Kunir mengalami kesulitan dalam melakukan produksi karena tidak adanya negara yang menerima ekspor gula. Keadaan tersebut menyebabkan harga gula menjadi rendah dan pabrik gula mengalami kerugian besar selama 5 tahun. Pada tahun 1936, pemerintah Hindia Belanda terus-menerus memperbaiki perekonomiannya dengan memperkuat produksi perkebunan gula dan karet. Namun dalam proses pemulihan perekonomian, pemerintah Hindia Belanda mengalami gangguan di antaranya Perang Pasifik dan ekspansi Jepang. Meluasnya ekspansi yang dilakukan oleh Jepang ke Nusantara secara ekonomis pada awal tahun 1942 dilatar belakangi keterkaitan Jepang terhadap hasil perkebunan, khususnya karet yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Ini secara langsung mengganggu produksi pabrik gula Mojo Panggung serta pabrik gula Kunir, sehingga sempat terjadi perlawanan dan pertumpahan darah di beberapa wilayah, khususnya di kawasan pabrik gula Kunir. Pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan tentara Hindia Belanda atau yang disebut Knight dengan cepat ditundukkan oleh Jepang yang dipicu oleh propaganda Perang Jepang Cahaya Asia. Beberapa penduduk pribumi yang mulanya menyambut Jepang sebagai pahlawan pembebasan dari pemerintah kolonial Belanda, tetapi sentimen ini dengan cepat berubah karena pendudukan Jepang ternyata jauh lebih opresif dan menghancurkan daripada pemerintah kolonial Belanda. Di tahun yang sama, Jepang melakukan pembantaian terhadap warga di kawasan pabrik gula Kunir hingga muncullah perlawanan dari beberapa masyarakat kepada Jepang. Beberapa tokoh penting bersama masyarakat melakukan perlawanan menggunakan senjata kanon
untuk menyerang kedudukan Jepang di Tulungagung, sehingga banyak terjadi kerusakan pada bangunan pabrik gula Kunir. What's up gang, welcome to HKO channel. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita sedang berada di kawasan PTPN 10. Mana itu? Yaitu di pabrik gula Mojopanggung Tulungagung, atau es pabrik gula Kunir, yang tepatnya berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kunut, Kabupaten Tulungagung. Ya di sini guys, itu ya, di sini tuh terdapat beberapa bangunan yang bersejarah, yaitu merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yang rata-rata itu dibangun pada era tahun 1800 sampai tahun 1930-an. Di kawasan es pabrik gula Kunir ini, itu konon tuh katanya itu ya terkenal angker menurut warga sekitar sih. Itu karena dulu tuh sempat terjadi pembantaian warga oleh Jepang itu pada tahun 1942. Ngeri juga. Nah, bagaimanakah keadaan bangunan-bangunan bersejarah tersebut? Kita lihat bersama-sama. Mari ikuti saya. Let's go. Ya guys, inilah tadi yang saya maksud. Ini adalah salah satu bangunan yang bersejarah itu tadi, yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Nah, ini bangunnya sangat megah sekali. Ini dulu tuh sangat megah sekali. Ini sekarang tinggal kayak gini ya. Ini banyak tembok yang sudah rusak karena ya termakan usia. Ini panjangnya saya juga kurang mengerti. Pokoknya sampai sana banyak banget dah. Dan ini tempatnya ya, ini sangat tinggi sekali. Yang sekarang ya begini nih keadaannya. Yang dulu megah sekarang tinggal sisa-sisanya ini, tapi ini sangat bersejarah banget. Ya ini nih anak sekarang kan harus tahu nih. Ini adalah peninggalan pada kolonial Belanda, itu sekitar tahun 1800-an ya. Sampai 1930-an. Nah, ini jadi kita di sini juga ini ada ladang yang sangat rimbun, jadi kita harus berhati-hati di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Permisi, ya itu ada pintu masuknya itu di sebelah sana itu. Ayo kita lihat ke sana sekarang. Nah, ini ada gaburannya guys. Nah. Oke, ini dia. Mungkin ini dulu adalah apa ya, mungkin ini ada bekas pintu gerbang untuk masuk ke bangunan ini. Sekarang kita mau coba untuk ya, oke guys, inilah bangunan yang salah satu bangunan di sini yang terbesar ya, yang saya lihat di sini tadi. Yang pertama saya lihat ini yang paling besar, yang juga yang paling panjang pokoknya, yang paling megah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana keadaan bangunan-bangunan yang lainnya. Let's go. Guys, ini tadi setelah kita ke tembok gedung besar tadi, sekarang ini ada satu lagi. Ini adalah merupakan bekas jembatan lori, yaitu pada sebelah utara sana. Itu adalah batu, yaitu bekas pondasi jembatan lori
yang mana itu adalah penghubung dari Kunir ke Kaliwungu sini. Itu kan untuk mengambil tebingnya dari sana terus dibawa ke sini, makanya dinamakan pabrik Kunir seperti itu. Itu desa itu tempat dari seberang sungai sana ya, sebelah sana itu adalah bekas apa, pondasi, pondasinya jembatan itu tadi, untuk membawa tebu dari Kunir itu dibawa ke Kaliwungu sini, Kunet sini, makanya dinamakan pabrik Kunir seperti itu kira-kira. Ini adalah Sungai Berantas ya, Sungai Berantas. Oke, ini mungkin ini dulu itu hancur. Ini kalau kasih itu sebenarnya itu kalau menurut yang info yang saya terima itu di bom ya, entah itu yang siapa itu jalan begitu di bom jadi hancur, tinggal yang depannya tadi. Nah ini berarti itu bekasnya masih ada sampai sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat yang lainnya. Let's go. Ini guys, bangunan yang lainnya yang saya maksud tadi, ini adalah sebuah rumah tua ya, rumah tua yang cukup besar sekali. Nanti kita masuk ke dalam. Ini kalau nggak salah itu mungkin seperti apa ya, kantor atau semacam pos gitu ya, kalau nggak salah itu. Nah ini yang ya ini tadi yang saya maksud, yang konon itu menurut warga sekitar itu ya bisa dibilang angker, karena dulu ya itulah, karena ini adalah tempat apa ya, itu tempat pembantaian, yang saya minta pembantaian warga oleh Jepang di sini nih, itu tempatnya ini menurut cerita seperti itu tempatnya. Jadi ya mungkin karena itulah kenapa masyarakat kita itu menganggapnya itu sebagai tempat yang mistis atau yang angker seperti itu. Nah bagaimana keadaan dalamnya, ayo sekarang kita daripada penasaran, sekarang kita masuk untuk melihat bagaimana kondisi di dalamnya. Let's go, ikuti saya. Oke, ini sekarang kita masuk ke dalam untuk melihat bagaimana kondisinya saat ini. Ini itu gentengnya itu sudah banyak yang bocor ya, pecah ya ini. Ini banjir ini akibat hujan kemarin. Nah ini di timur-timur ini banyak sekali coret-coretan. Ya mungkin para remaja lah yang iseng-iseng di sini. Sangat kotor sekali ini suasananya. Sebelah sini juga seperti itu. Di sini itu gelap sekali guys. Ini kalau malam sangat gelap sekali. Ini banyak cacat tembok ini yang sangat disayangkan ya, tapi ya nggak apa-apa lah, ini banyak tembok yang hancur sudah ya, mungkin karena sudah kemakan usia. Sekarang kita masuk lagi, ini adalah ruang yang tengah ya, dalam ini mungkin ruang untuk keluarga atau ruang bagaimana, saya juga nggak tahu prosesnya seperti apa. Di sini yang temboknya ini juga cukup tebal temboknya ke sini ya. Itu temboknya setinggi kurang lebih berapa meter? 5 meter kalau salah, kan nggak 5 meter. Ini sangat tinggi banget ke sini. Ya mungkin karena bangunan Belanda zaman dulu kan seperti ini bangunannya. Temboknya tebal dan juga sangat tinggi sekali. Nah, ini adalah ruang yang belakang. Nah, ini ruang yang belakangnya, guys. Cukup luas ya ini ruangnya. Ini banyak sekali sampah di sini, kotor. Dan di ini ada itu apa? Koronco itu sokong ngaran itu ya. Tangganya itu besar-besar, gede-gede, tebal-tebal. Ini banyak sekali lumutnya di sana. Ini dan ini banyak sekali di sini rumput-rumputnya ini, karena mungkin kurang terawat atau bagaimana. Ini kan sudah terbengkalai, jadi mungkin nggak ada perhatian dari dinas ya. Saya juga nggak tahu, kurang ada perhatian. Nah itu guys, di sini juga nampak sebelah ujung sana itu ada bangunan yang sangat besar sekali. Yang tadi saya desain tadi, ini dari sini nampak kelihatan. Nah itu tahu kan, dari sana itu, dari sini nampak kelihatan. Itu ada bangunan yang saya latih tadi, sebenarnya dari sini tadi. Dan yang ini adalah rumah-rumah, mungkin sudah ada penghuninya kalau itu ini. Ini mungkin ini juga dulu juga bangunan Belanda juga nih, rumah-rumah ini. Ini adalah rumah dinas ya. Itu sana itu juga rumah dinas, modelnya seperti itu. Ini banyak pohon besar sekali di sini, pohon tinggi-tinggi. Inilah yang menjadikannya itu mungkin ya agak mistis gitu ya, karena ini bangunan peninggalan kolonial Belanda, bangunan bersejarah, bangunan lama. Jadi bisa dibilang ya seperti itu.
Ini jendelanya guys, besar sekali. Dan temboknya juga sangat tebal sekali. Ini batu-batanya. Ini kayaknya semennya ini sudah di guys ya. Ini semen dari apa saya juga nggak tahu. Ini kayaknya bukan semen. Nah ini. Kemudian ada lapisannya lagi. Ini kalau menurut orang-orang dahulu itu ya, orang tua itu apa ya, pendet gula itu apa ya, itu loh. Kalau gula itu yang bagian bawahnya gula itu loh, bendet. Kalau kopi itu banyak itu yang bisa penyetin. Nah itu seperti itu bendetnya itu. Limbah gula kan, limbah gula mungkin seperti itulah. Limbah gula ini untuk menambahkan ini batu bata ini. Jadi sangat kuat sekali, entah mengapa kalau zaman dulu itu kalau seperti itu ya. Padahal nggak bekas mah nggak apa-apa, tapi bangunannya itu sangat kokoh banget. Jadi ya nggak gampang rusak. Ini mungkin karena rusak sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratusan tahun sampai sekarang. Dari tahun 800 sampai sekarang 2021 ini, wah sudah berapa tahun kalau dihitung ya. Sekarang kita ke sana. Nah ini ke sini adalah dari sisi yang lainnya, ini dari sisi utara atau mana saya juga bingung. Ini jadinya ini dari sisi depan. Nah, ini depannya guys, ini guys. Ini adalah mungkin ada ini agak depan menonjol. Mungkin untuk nah ini adalah ruang, ini ada pos lampunya. Lampu ini sudah nggak ada lagi. Makanya masalah ini kalau kayunya ini ya, ini menurut saya itu dari besi guys ya, itu lihat ini. Nah itu dari apa itu namanya, itu dari besi semua. Kalau kita kan dari kayu, nah kalian dari besi. Kalau ini yang besar ini, nah ini guys, yang dalam coba ya ini guys, besar sekali guys ini. Sekarang kita masuk aja. Satu belum lihat yang ini. Ini guys, ini besar sekali ini. Ini besi semua ini guys, semuanya ini. Sana besi semua. Makanya kokoh sampai sekarang, nggak ada yang rusak kalau bab ikinya. Itu seperti reng-reng itu juga ini dari besi semua. Ini entah dulu ini dari besi atau baja, saya juga nggak tahu. Ini fungsinya sebagai apa, saya juga kurang tahu. Mungkin sebagai penopang ini ya, biar lebih kuat lagi. Nah ini, nama juga orang dulu kan itu semua serba besi. Padahal zaman dulu loh. Bangunan semegah ini, wah sangat luar biasa. Sekarang kita ke sana. Ini di bawah tembak. Sekarang kita masuk ke bagian yang sini tadi guys. Yang sini kita belum masuk. Nah ini guys, ini adalah permisi, bang, permisi, assalamualaikum. Ini adalah ruangan yang sangat apa ya, ini bebaskan seluruh tahanan. Nah ini adalah mungkin ruang apa ya, ruang tahanan guys. Ini ada terowongan mungkin untuk masuk ke penjara. Nah ini soal itu, ini saya juga kurang tahu ini penjara atau apa, saya juga kurang begitu paham ya. Permisi, saya mau menengok ke dalam. Nah ini adalah besi-besinya itu, bekas-bekasnya ini masih kelihatan ini. Ini corot-corotnya ini. Oh ini mungkin itu guys, mungkin yang dibilang tempat apa ya? Tidur. From Indonesia to Greece, that to all was stand in the way of freedom. Ini dari Indonesia untuk meminta apa ya? Greece itu that to all. Mungkin ini tempat pembantaian dulu guys. Kalau bukan. Oh, menutupi. Sultan ini kayak
Belanda Netherlands. Kematian untuk semua yang berdiri menghalangi kemerdekaan. Kemerdekaan. Sudah mau. Dari Indonesia dengan kemerdekaan. Sekarang kita keluar lagi, guys. Inilah bangunan yang selanjutnya, yaitu ini sebuah tembok ya. Ini saya lihat tuh sekelas itu kayaknya tuh mirip sama bangunan yang pertama tadi ya. Sama yang saya kunjungi tadi, tembok punya gedung besar tadi. Itu hampir sama kayaknya. Tapi ini sudah runtuh, tinggal satu tembok berdiri saja. Nah, tinggal satu tembok berdiri saja. Ini cukup tinggi dan juga cukup tebal juga sih temboknya. Kita lihat ke sana. Nah, itu setebal berapa senti ya nggak salah. 10 cm, oh 30 cm guys kalau nggak salah, malah lebih kawan. Sangat tebal banget ini temboknya yang. Ini tingginya kurang lebih berapa meter ya? 6 meter kali ya, kurang lebihnya. Mungkin ini adalah salah satu dari bangunan yang tadi. Terus ke sana, mungkin ini sudah runtuh karena kemakan zaman, karena sudah bangunnya lama sekali. Sudah berumur berapa tahun ya? Beratus-ratus tahun. Aduh, kayak beribet. Tapi kalau yang ini tuh agaknya bersih guys ya. Ini sangat minim sekali coret-coretan. Nah, ini Upar grup BK Babat. Saya juga nggak paham. Oke guys, ini sudah rubuh ini batunya ini. Ada yang sedikit di bawah ini. Nah, ini adalah salah apa ya? Bangunan selanjutnya dari peninggalan dari kolonial Belanda. Ini. Jadi kita di sini harus hati-hati guys ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah pokoknya. Nah, ini batu batanya sama sih tetap rapi sekali. Itu seperti yang kita lihat itu batu batanya itu sangat apa ya? Sangat dekat itu jaraknya, sangat tepat banget sama batu bata yang lainnya. Makanya sangat kokoh sekali. Dari zaman 800 sampai sekarang, wah sudah berapa ratus tahun masih ada misteri sisa. Ya oke, sekarang kita akan menuju ke satu tempat lagi selain ini. Ikuti saya sampai habis. Let's go. Jadi inilah guys, ini bangunan yang lainnya. Ini ada sebuah ruang bawah tanah ya. Nah itu di situ ada pintunya, itu masuk ke dalam, itu masuk ke ruang bawah tanah. Itu nanti itu jalan nanti itu bercabang. Ada yang ke sana, ada yang juga ke kiri bagian saya itu. Nah itu untuk lubangnya itu yang paling banyak itu sebelah sana itu. Jadi nanti itu banyak jendelanya kalau nggak salah ya. Nah ini adalah pintu masuknya guys. Ini adalah pintu masuknya. Nanti masuk ke dalam itu bercabang, ada yang ke kiri dan juga ada yang ke kanan. Ini bangunannya sih seperti yang lain tadi, itu badannya sangat rapat sekali. Ini sudah masih terbengkalai ini. Banyak sekali di sini rerumputan. Ini mungkin kesana juga saya juga nggak tahu, soalnya saya nggak berani masuk guys ini karena ya mungkin berbahaya. Ini di dalam gelap sekali guys, ini gelap sekali di dalam. Ini nanti saya cuma lihat di luar aja ini, sama jadwal ini dalam nggak kelihatan sama sekali. Ini sangat ya mungkin tidak begitu luas ya, mungkin cuma beberapa meter kali beberapa meter itu saja. Tapi ini mungkin itu tempat untuk persembunyian para tentara kan, di bawah tanah kan, mungkin tempat persembunyian para tentara atau ya basicnya untuk atau tahanan lah, saya juga nggak tahu. Yang penting itu mungkin bisa jadi ini tempat persembunyian para tentara zaman dahulu. Aku padang lah pun. Bah. Wah, gerimis guys.
Nah guys, ini adalah bangunan yang selanjutnya. Ini terlihat seperti tangga guys ya ini. Nah ini adalah bangunan yang dinding ini kayaknya itu seperti tangga budaya, seperti tangga naik untuk ke atas ke lantai 2. Nah itu di sebelah sana itu kayaknya kan ada seperti pondasi jembatan, itu mungkin ini sama sana itu berhubungan, mungkin adalah sebuah lantai 2 dan ini lantai sudah runtuh. Dan yang di sebelah sana itu yang tadi tempat tadi, nah ini sepertinya ini di sekitar tembok ini. Nah ini guys, wah ini ada bangunan yang mengelilingi seperti tembok. Itu mungkin ini dulu adalah satu konstruksi, dan ini terletak di sebelah barat dayanya dari ruang bawah tanah tadi. Nah sekarang kita akan coba naik ke atas untuk melihat dari atas. Bismillah. Ya guys, ini berarti ini sebelahnya itu ada terowongan bawah tanah, ruang bawah tanah. Itu sebelah ini kan tempatnya di sebelah barat dayanya dari ruang bawah tanah tadi. Nah sebelah sana itu tempat saya ini ada kayak pondasi jembatan itu ya, kayak pondasi lantai 2 ya. Mungkin ini sama sana itu ada hubungannya atau satu bangunan. Saya sebelah sana itu, karena saya itu, nah itu juga ada tembok bekas tempat lagi. Itu kayak ini berhubungan sama sini. Semuanya ini mungkin ini satu konstruksi bangunan ya, yang sangat besar sekali dan runtuh. Tinggal tersisa yang ini aja, yang ini. Terus sekarang kita berbalik ke arah barat daya, barat laut guys. Nah itu nampak di sini ada gunung, itu mungkin itu Gunung Wilis guys ya. Ini dari sini nampak jelas sekali, nampak indah sekali karena ini mendung, jadi nggak begitu kelihatan. Ya, sepertilah ini sekarang ini lah, ini menjadi sebuah apa ya, persawahan yang sangat ditanami oleh warga sekitar. Ya guys, ini di sebelah tempatnya, sebelah utaranya palang kereta api Kaliwungut. Nah ini pas ada kereta lewat ini itu di sana itu ada perlintasan rel. Nah kereta api ini keretanya menuju ke timur, ke Blitar. Ya guys, itulah tadi keadaan kondisi bangunan peninggalan sejarah kolonial Belanda yang ada di Pabrik Kunir Ngunut Tulungagung. Ya, tadi seperti yang kita lihat, banyak sekali yang rusak, banyak sekali yang kotor-coretan, tapi masih berdiri sampai sekarang. Itu berarti adalah kemegahan bangunan tempo dulu, semenjak penjajahan Belanda maupun Jepang. Nah ini harus dilestarikan supaya menjadi pelajaran untuk anak cucu kita, menjadi pelajaran sejarah untuk anak cucu kita yang harus mereka ketahui. Sejarah entah itu pada penjajahan zaman Belanda, zaman Jepang atau lainnya, itu sangat penting sekali bagi anak-anak kita sekarang. Ya, semoga itu semua bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di lain kesempatan. Sampai jumpa.